Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita belajar tentang pidato persuasif bersama Agung Budiartati. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Kita sering melihat seseorang yang sedang menyimak, seseorang yang sedang mendengar pidato, baik dari seseorang yang kita kenal ataupun yang tidak kenal. Tentu ada tujuan di balik semua itu. Tujuannya adalah untuk meyakinkan kita sebagai pendengar untuk melakukan sesuatu atau meyakini ide atau gagasan yang berpidato tersebut. Dan tentunya ada banyak unsur agar pidato persuasif tersebut berhasil. Oleh karena itu, seseorang tersebut harus menguasai cara memersuasi. Cara memersuasi yang pertama berkenaan dengan etika, yaitu menggunakan pendekatan etika. Pendekatan etika, pendekatan yang bagaimanakah itu? Pendekatan yang mencoba untuk mengajak seseorang untuk memikirkan apa yang dia pikirkan. Selanjutnya adalah cara memersuasi dengan menggugah perasaan audiensi berkaitan dengan emosi, yaitu menggugah pemahaman seseorang agar mengikuti apa yang kita sampaikan secara emotif berkenaan dengan perasaannya. Selanjutnya adalah berkenaan dengan logika. Seseorang yang berpidato menyampaikan beberapa hal yang konsep yang masuk akal. Disampaikan dengan hal-hal yang mengena, yang bisa dinalar dengan logika kita. Selanjutnya, struktur isi pidato persuasif. Pidato ini dimulai dengan pendahuluan, selanjutnya isi, dan penutup yang memiliki struktur pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi adalah suatu pernyataan yang merupakan pendapat atau pendirian yang diambil terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisi kalian terhadap persoalan remaja ataupun persoalan tentang bela negara? Dianjurkan hal ini adalah berkenaan dengan pengekspresian dukungan atau kepedulian kalian terhadap tema tersebut. Selanjutnya, tahap argumentasi, yaitu tahap ketika harus dibuktikan dengan beberapa alasan sesuatu yang sudah disampaikan kepada pendengar. Perlu dibuktikan dengan beberapa contoh-contoh ataupun informasi statistik. Hal ini untuk mendukung fakta-fakta yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi ini dengan menekankan pada pikiran utama dengan penggunaan suara yang berbeda, nada, tinggi rendahnya, mimik maupun
bahasa tubuhnya. Sebaiknya argumen tersebut dikembangkan secara logis yang didukung dengan bukti-bukti, bukan hanya sekadar emosi dan intuisi saja. Penyajian bisa didukung dengan menggunakan PowerPoint, foto, diagram, gambar, atau hal yang lainnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama tentang pembendaan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Sebagai contoh di sini adalah pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Selanjutnya berkenaan dengan bentuk pasif dan kata ganti orang. Bentuk pasif yang dimaksud adalah tidak digunakan ketika dia dalam pengungkapannya yang lebih formal atau lebih kuat. Bentuk pasif itu subjek tidak dikenai pekerjaan atau subjek tidak melakukan kegiatan. Dalam hal ini yang dikenai adalah sebagai bentuk pasif dan kata ganti orang. Bentuk pasif adalah bukan merupakan bentuk pasif, subjek tidak dikenai pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan. Sebagai contoh adalah kalimat ini harus dihentikan. Selanjutnya penggunaan kata ganti orang. Kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Kata ganti orang diantaranya adalah penggunaan kata dia, mereka, bangsa, warga negara. Yang terpenting lagi adalah penggunaan kosakata. Penggunaan kosakata yang dimaksud adalah penggunaan beberapa istilah teknis yang berkenaan dengan tema ketika seseorang itu berpidato. Gunakanlah juga kata yang bersinonim atau antonim. Bersinonim adalah yang memiliki makna yang sama. Antonim adalah memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya juga bisa menggunakan kata benda abstrak, yaitu kata benda yang tidak bisa dipegang dalam wujud bendanya, namun merupakan kata benda yang dibendakan. Sebagai contoh penggunaan kata persoalan, kesehatan, kegembiraan, dan seterusnya. Selanjutnya bisa menggunakan kata tugas yang menciptakan keterpautan bentuk dan mengekspresikan hubungan sebab akibat, seperti penggunaan kata sebab, karena, oleh karena itu, ataupun maka. Bisa juga menggunakan alasan untuk tindakan atau pilihan yang ditunjukkan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat yang lain. Sebagai contoh penggunaan kata sebab, bagaimanapun, utamanya, alasan pertama, dan selanjutnya. Untuk itu,
Mari kita saksikan pemodelan untuk pidato persuasif yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila. Saya dari kelas 9C. Oh iya, gimana kabar kalian semua? Sehat? Pastinya sehat dong. Sama, saya juga sehat karena saya selalu rajin mengkonsumsi makan makanan yang sehat dan bergizi dan juga tidak jajan sembarangan. Contohnya, saya makan es krim buatan saya sendiri yang pastinya sehat, ramah lingkungan, dan juga murah, bisa buat modal usaha dong. Nah, es krim yang saya buat ini tidak mengandung banyak kalori pula yang mengakibatkan batuk dan juga sehat dong pastinya, zat. Oh iya, kalian mau tahu cara pembuatannya? Oke, saya kasih tahu. Pertama-tama, kalian siapkan wadah atau panci juga bisa. Masukkan 1 liter susu sapi segar atau susu UHT, 3 sendok makan maizena, 200 gram gula pasir, dan kemudian aduk hingga merata. Setelah merata, kalian bisa taruh di atas kompor. Nyalakan kompor dengan api yang kecil. Kemudian kalian aduk secara perlahan. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, kalian bisa diamkan di suhu ruang. Setelah dingin adonan tersebut, kalian bisa taruh di wadah. Kemudian kalian bisa tutup dan masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 8 jam. Setelah membeku, kalian bisa ambil garpu atau sendok untuk menyerut adonan tersebut hingga agak hancur sedikit. Lalu kalian bisa memanaskan atau mencairkan 1 sendok makan SP atau TBM dengan cara ditip. Lalu SP atau TBM yang telah kalian cairkan, kalian bisa masukkan ke dalam adonan. Lalu kalian mixer dengan kecepatan yang tinggi. Setelah merata atau mengembang, kalian bisa membagi beberapa bagian untuk menambahkan warna makanan atau perasa makanan. Bisa juga kalian kasih buah untuk mengasih warna pada es krim tersebut. Contohnya buah naga. Kalian bisa mengasih buah naga untuk warna merah. Setelah itu, kalian mixer lagi adonan tersebut untuk membuat warnanya tercampur hingga merata. Setelah itu, kalian bisa tutup kembali adonan dan masukkan ke dalam kulkas, ataupun kalian bisa juga menaruh di dalam cup-cup untuk usaha. Lalu kalian bukukan dalam kulkas, dan setelah beku, kalian bisa menikmatinya bersama keluarga ataupun bisa dijual. Nah, mudah sekali bukan? Mudah dan juga sehat. Pasti cocok buat usaha. Nah, kalian nggak mau nyoba? Beneran nih, udah mudah, bahannya gampang ditemuin, juga lezat, dan pastinya ramah lingkungan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi sudah disampaikan contoh pidato persuasif yang baik. Selanjutnya, ini adalah dalam bentuk mind mapping yang merupakan simpulan dari isi pidato tersebut. Kalian bisa menerjemahkan isi pidato tersebut dalam bentuk gambar yang merupakan ringkasan dari tujuan, manfaat, cara pembuatan, simpulan, saran, dan ajakan. Dengan membaca mind mapping ini,
tentu kalian akan lebih mudah memahami isi pidato tersebut. Nah, tugas kalian adalah buatlah video dengan durasi maksimal 5 menit dengan tema hasil percobaan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan isi pidato kalian tersebut, buatlah mind mapping yang merupakan simpulan isi pidato kalian dengan warna-warna dan bentuk yang kreatif. Intinya memudahkan seseorang untuk memahami isi pidato yang sudah kalian buat tersebut. Selanjutnya, hasil belajar tersebut silakan diupload di Instagram masing-masing dengan tagar Instagram kelas. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.